Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Devianti ingin mempresentasikan tentang skema pencucian uang di Rusia. Nama saya Jessica Devianti, NIM saya 64221414. Pendahuluan. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pembahasan. TI Rusia temukan pencucian uang dengan modus impor mesin injeksi botol transparansi. Internasional Rusia menemukan skema pencucian uang melalui operasi perdagangan palsu. Skema ini digunakan oleh individu yang terhubung dengan elit Rusia yang berkuasa. Pada Maret 2018, tim investigasi menerima surat dari seseorang. Mereka memperoleh deklarasi bea cukai yang menyatakan perusahaan di Oblast Moskow mengimpor mesin cetak injeksi yang dibeli dari perusahaan Latvia ke Rusia pada 2015. Mesin jenis ini digunakan untuk meniup botol plastik cetakan. Harga mesin ini dinyatakan dalam deklarasi pendapatan adalah 11,5 juta euro, hampir 800 kali lebih mahal dari harga pasarnya, sebesar 14.000 euro. Transparansi Internasional Rusia telah menemukan skema pencucian uang senilai $820 juta dengan modus impor mesin injeksi botol. Skema ini digunakan oleh individu yang terhubung dengan elit Rusia yang berkuasa. Skema ini melibatkan sekitar 130 perusahaan dari Rusia yang memiliki rekening di 28 bank Rusia dan 11 bank asing. 11 dari bank Rusia tersebut kemudian dicabut izinnya, terutama karena pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Beberapa bank asing yang mengambil bagian dalam skema juga terlibat dalam skandal dengan uang kotor. Skema ini disebut cukup luas dan melibatkan aparat penegak hukum, bankir, pejabat publik, dan penjahat. Skema ini adalah contoh pencucian uang berbasis perdagangan atau TBML, yaitu pendekatan pencucian uang yang diperoleh dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pembajakan, penyelundupan, korupsi atau penipuan yang disedot ke luar negeri, sehingga terlihat seperti pembayaran yang dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan palsu. Hasil penelitian, Transparansi Internasional Rusia menemukan skema pencucian uang melalui operasi perdagangan palsu, di mana impor mesin injeksi botol dengan harga yang jauh lebih tinggi disebabkan untuk menyedot uang ke luar negeri. Skema ini melibatkan sekitar 130 perusahaan dari Rusia dan negara lain dengan rekening di 28 bank Rusia dan 11 bank asing. Beberapa bank terlibat dalam skema ini juga terlibat dalam skandal dengan uang kotor. Skema ini melibatkan aparat penegak hukum, bankir, pejabat publik, dan penjahat. Skema ini menunjukkan keterlibatan bank dalam pencucian uang. Meskipun otoritas pabean seharusnya memeriksa harga barang-barang seperti yang tercantum dalam deklarasi, skema ini juga melibatkan sejumlah besar uang yang disedot dari Rusia dalam beberapa tahun. Sekian, terima kasih.